Sore yang berbahagia ini kita ketemu dengan Ketua LPM Kota Medan. Sedikit membicarakan masalah Kota Medan yang tumbuh begitu luar biasanya. Tapi ada sesuatu yang agak mengganjal di benak dan pikiran dan hati Ketua LPM hari ini. Kita akan berbincang masalah jalan yang di Gang Buntu, tepatnya Titik Gantung. Itu ada permasalahan. Nanti kita akan tanyakan dengan Ketua LPM apa gerangan yang terjadi di sana. Assalamualaikum Ketua. Waalaikumsalam. Sehat Ketua. Alhamdulillah. Beberapa hari yang lalu Ketua kayak pernah parkir itu. Panggil ketua kan? Cair nggak? Nggak usah. Jadi di depan rumah sakit itu kan banyak pasien orang-orang berobat. Murni Teguh. Di Murni Teguh. Nah, ada beberapa hal yang sangat mengganjal dan kita lihat itu. Apa sebetulnya yang terjadi dengan perparkiran di situ Ketua? Hari ini sebenarnya kita prihatin tentang kondisi perparkiran di Kota Medan. Dulu Bapak Wali Kota Medan, Bapak Muhammad Bobi Apip Nasution pernah memikirkan tentang kondisi perparkiran Kota Medan yang mana tidak mampu membedakan mana preman dan mana juru parkir. Jadi dulu pernah dibuat parkir berlangganan. Sebelum parkir berlangganan dulu parkir e-parking, ya kan? Tetapi dalam perkembangannya e-parking juga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan Kota Medan. 2024 terbit lagi parkir berlangganan. Dan parkir berlangganan ini ternyata menuai kontroversi juga. Anggota Dewan juga, kemudian DPR juga menganggap tidak ada sosialisasi yang baik. Sehingga menuai di lapangan terjadilah polemik. Akhirnya belakangan keluar lagi menggratiskan daerah-daerah konvensional. Jadi ada daerah-daerah konvensional yang digratiskan selain daerah-daerah e-parking. Jadi sehingga kita baca dari media sosial dan kemudian media-media yang ada, jika ada pengutipan di wilayah konvensional yang tidak e-parking, kemudian ada pengutipan, silakan laporkan. Itu dianggap pungli. Nah ini persoalannya, kalau masyarakat yang melaporkan, kemudian sejauh mana kemampuan masyarakat. Saya sebagai Ketua LPM merasakan derita dan hambatan ini sesuatu yang menurut kita belum terbaik lah. Dan khususnya di Rumah Sakit Murni Teguh, saya sendiri mengalaminya dan beberapa orang-orang yang sudah melapor kepada DPD LPM Kota Medan bahwa di Murni Teguh itu pengutipan parkir itu sampai 20.000 Bang, mobil. Kalau di rumah sakit itu paling muatannya mobil sekitar barangkali 20 unit barangkali lah. Tapi begitu orang masuk dari Murni Teguh, Rumah Sakit Murni Teguh penuh, lalu kemudian keluar, itu disambut oleh orang-orang tertentu. Begitu saya tanya, ini parkir ini wilayah siapa? Punya inisial Y kah? Saya bilang kan. Ada namanya tokoh masyarakat, saya dengar-dengar parkir di wilayah seputaran jalan Kelurahan Gang Buntu itu, depan Murni Teguh sampai ke kiri, ke kanan, ke depan itu dikuasai atau dimonitori, dikelola oleh inisial Y katanya. Tapi itu saya juga belum tahu, tapi teman-teman parkir itu saya tanya gitu. Jadi berapa parkir sini? 20.000 Pak. Ada. Loh, mahal kali. Iya Pak, begitu. Ada. Nah, ini kondisi ini saya rasa masyarakat yang datang ke rumah sakit itu kan sedang dalam keadaan sedih, letih, lesu, ngurusin keluarganya. Dan begitu dia nyampe situ kemudian beli makanan di luar atau kemana lagi, pergi lagi dan parkir lagi jadi 40.000. Kemudian nanti dia keluar lagi atau malam kembali lagi parkir lagi. Kalau ini dibiarin terus, sebenarnya uang parkir di wilayah itu kemana Bang? Persoalannya itu, kalau uang parkir ini dikelola oleh Pemko Medan, kami dengan senang hati ambil. Oleh karena itu kami lihat banyak orang-orang yang merasa dekat dengan pemerintah Kota Medan. Nggak tahulah kita apakah dekat sama Pak Wali, Pak Wakil, atau Pak Sekda ya, yang menguasai ini dan bisa mendapatkan peluang-peluang parkir ini.
bagi kami dari DPD LPM Kota Medan yang punya tersambung, punya koneksi, tokoh Kadia yang mau ngambil lahan parkir ini silakan. Mau kaya dari sini silakan. Asalkan bahwa uang ini juga akan masuk kepada pemerintah Kota Medan dan uang ini dikembalikan kepada masyarakat Kota Medan dalam bentuk pembangunan. Begitu. Itu harapan kita. Jadi sekarang ini kita sedih. Orang sedang ngurusin pasien di luar parkir nggak genah-genah. Sementara kita tahu aturan parkir itu ada yang bilang 3.000, sekarang mobilnya 5.000. Jadi merasa tak jelas terhadap status ini. Itu yang kondisi yang hari ini kita alami. Oleh karenanya mohonlah dikelola dengan baik. Parkir ini jangan menguntungkan sebelah pihak. Pihak yang diuntungkan tuh kita nggak tahu apakah preman atau siapa. Masih banyak orang-orang yang bisa dilibatkan penampung kerja kah atau apa untuk mengelola parkir itu. Kalau nggak mampu bilang, atau masyarakat nanti rame-rame yang mengkasuskan ini. Kan nggak mungkin lah pemerintah melaga masyarakat dengan yang masyarakat sendiri. Juru parkir itu masyarakat, orang-orang yang nggak mau pakai bed atau nggak pakai bed itu masyarakat Kota Medan. Barangkali itu Bang Lili. Tapi dengan adanya parkir yang perdanya sudah jelas ini kan, Ketua. Kan perdanya udah jelas ini di Kota Medan ini perdanya. Tapi dengan pengutipan 20.000, bagaimana dengan orang-orang yang di luar Kota Medan tiba-tiba masuk ke ranahnya ini keluarganya sakit, lalu dikutip 20.000, terus kita sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat ini, Anda sebagai Ketua, apa yang harus dimotivasi dan disampaikan oleh pemerintah setempat? Yang bisa menyelesaikan persoalannya hanya pemerintah. Nggak mungkin masyarakat. Masyarakat punya kekuatan apa? Nggak mungkinlah saya atau masyarakat biasa datang begitu dikutip lalu ribut. Berkelahi. Ya kan? Itu juga nggak menyelesaikan masalah. Pergi dia nanti mungkin bannya kempes atau gimana. Kalau pemerintah mau, pemerintah selesaikan. Oh, ini pengutipan liar. Nggak mungkin nggak tahu, saya bilang. Kepling ada. Apa? Juru parkir banyak. Di depan itu ada polsek. Polsek juga tahu ini di lapangan itu gimana. Cuma kan mungkin bukan ranah beliau. Yang bisa melakukan ini adalah pemerintah kota. Pemerintah kota harus tegas dalam hal ini. Kalau memang kita masyarakat diajak untuk terlibat, DPD LPM diajak terlibat untuk ini, kita siap. Kita siap berada di sini untuk mengelola ini. Jangan sampai liar begini. Entah siapa yang diuntungkan, siapa yang kaya ini. Siapa yang kaya? Yang kaya ini nggak tahu kita. Yang jelas, parkir ini adalah sumber uang dan ini adalah makanan empuk bagi orang-orang yang cari cuan di Kota Medan. Jadi mudah-mudahan dengan video ini masyarakat akan lebih tahu. Dan aparat pemerintah yang akan melihat dan akan menertibkan ini. Jangan sampai berkepanjangan, akhirnya merugikan kita semua warga Medan. Dan warga yang di luar Medan pun akan terkejut. Loh, kok begitu premanismenya dengan parkir liar ini? Mudah-mudahan LPM Medan makin berjaya dan Ketua Rudi Suntari makin selalu sehat. Terima kasih Ketua. Siap. Atas informasinya. Terima kasih. Sukses selalu. Oke Bang.